Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cinta sehidup sesurga. Wahai sobat, dimanapun kita berada, semoga kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia yang sudah diberikan oleh Allah saat ini. Dulu sebelum kita menikah gitu ya, kita masih jomblo, kita punya kriteria tentang pasangan gitu ya. Ada yang kriterianya panjang, mungkin ada yang kriterianya pendek gitu ya. Berbeda-beda antara wanita yang satu dengan wanita yang lain tentunya. Dan ketika kita sudah menikah, pasangan kita itu sudah sesuai dengan kriteria yang kita inginkan. Subhanallah, bahagia gitu ya. Dan ketika pasangan kita belum sesuai dengan yang kita inginkan, apa yang kita lakukan? Tentu kita masih bersyukur karena jodoh sudah mendampingi kita. Kita sudah mendapatkan jodoh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai sahabat, ketika suami kita belum kaya dan itu sudah ditakdirkan oleh Allah gitu ya, apa yang kita lakukan sebagai seorang istri? Jangan bersedih. Dalam surat An-Nahl ayat 71, wallahu faddala ba'dukum ala ba'di fir rizqi. Dan Allah gitu ya, melebihkan antara yang satu dengan yang lain itu soal rizki gitu ya. Karena kaya dan miskin itu ujian gitu ya. Rizki banyak, rizki sedikit itu juga ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan bersedih. Meskipun suami kita tidak kaya, tetapi suami kita bertanggung jawab kepada istri dan anak-anaknya. Jangan bersedih. Meskipun suami kita tidak kaya, tetapi suami kita selalu bersikap baik dan lembut kepada kita dan anak-anak kita. Subhanallah, cobalah kita lihat cerita kisah tentang Fatimah Az-Zahra. Siapa yang tidak kenal Fatimah Az-Zahra? Fatimah Az-Zahra adalah putri Rasulullah SAW yang tentunya sudah dijamin oleh Allah masuk ke surga. Fatimah Az-Zahra ini menikah dengan Ali bin Abi Thalib, sahabat Rasulullah yang miskin ya, dari sahabat-sahabat yang lain gitu ya. Tetapi kenapa Rasulullah menikahkan Ali ini dengan putrinya Fatimah gitu ya? Pada ketika Ali bin Abi Thalib melamar Fatimah, langsung diterima oleh Rasulullah SAW. Dan dalam kehidupan rumah tangganya sangat sederhana sekali. Bagaimana Fatimah setiap harinya harus mencari rezeki gitu ya. Bagaimana Fatimah dalam kesehariannya dia membuat gandum sendiri gitu ya. Nah inilah. Dan pada saat Rasulullah SAW pulang dari perang dan mendapatkan ghanimah dan budak banyak, Ali memerintahkan kepada Fatimah gitu ya, wahai Fatimah, cobalah minta satu budak saja kepada Rasulullah untuk membantumu. Apa yang dikatakan oleh Fatimah? Aku malu suamiku karena Rasulullah itu mengajarkanku kehidupan yang sangat sederhana sejak aku kecil sampai dewasa. Dan pada saat itu Ali sendiri yang datang kepada Rasulullah. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Wahai anakku, aku akan memberimu sesuatu yang lebih baik dari yang kamu minta. Apa yang diberikan oleh Rasulullah kepada Ali dan Fatimah? Bacalah tiap hari tasbih, tahmid, dan takbir sampai 33 kali. Subhanallah gitu ya. Akhirnya dalam kehidupan keseharian Fatimah dan Ali seterusnya dalam hidup yang sangat sederhana. Begitupun juga dengan Asma binti Abu Bakar. Abu Bakar ini orang yang sangat kaya raya. Bahkan dia lebih kaya dari Utsman bin Affan gitu ya. Namun Asma menikah dengan Zubair yang tentunya sahabat Rasulullah yang tidak kaya gitu ya, yang hidupnya sangat sederhana. Asma pun mengikuti kehidupan Zubair. Bagaimana setiap harinya dia harus mengangkat gandum gitu ya, membuat makanan sendiri setiap hari gitu ya. Inilah sobat gitu ya, kehidupan teladan dulu yang sudah dicontohkan
oleh mereka gitu ya. Dalam kesederhanaan mereka ada kemuliaan gitu ya. Dalam keseharian mereka ada kebahagiaan. Dan tentunya bukan hanya kebahagiaan di dunia yang mereka dapat, tetapi juga kebahagiaan di akhirat yang abadi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.